Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini mari Bapak Ibu kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah saat santai yang berbahaya. Mari kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu, Alkitab menceritakan bagaimana sebenarnya bangsa Israel pada waktu itu sedang ada di dalam puncak ketegangan dengan sebuah bangsa, yaitu Bani Amon. Dan seharusnya Daud sebagai seorang raja, ia sebagai seorang pimpinan, ia harusnya pergi berperang bersama dengan pasukannya, pergi berperang untuk melindungi bangsa Israel dari serangan musuh. Tetapi rupanya Daud ketika bangsa Israel menghadapi Bani Amon, maka Daud justru tinggal sendirian di Yerusalem. Daud tinggal sendirian di istana, dan tanpa ia menyadarinya, di saat ia santai, di saat ia sedang dikatakan bangun dari tempat pembaringannya, maka tiba-tiba ketika ia berjalan-jalan di atas soto istana, ia melihat seorang perempuan sedang mandi, dan perempuan itu sangat cantik, elok daripada rupanya, Bapak Ibu. Saudara, inilah yang menjadi sebuah kegagalan, yang menjadi sebuah kejatuhan bagaimana seorang raja yang akhirnya ia jatuh di dalam dosa yang namanya perzinahan. Bapak Ibu, Daud adalah seorang raja yang besar. Daud adalah seorang raja yang tersohor. Daud adalah seorang raja yang terkenal dengan bagaimana kemenangan demi kemenangan, di mana ia adalah orang yang luar biasa, disertai dan ia diurapi Tuhan. Sehingga kemanapun Daud berperang, maka dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi sekalipun Daud memiliki kelebihan yang luar biasa, ketika ia tidak mewaspadai akan dirinya sendiri, maka sekalipun Daud dalam satu sisi ia hebat, tapi ternyata dari sisi yang lain Daud memiliki sebuah kelemahan. Dan inilah yang tanpa ia sadari, ketika ia santai, Bapak Ibu, ketika ia dalam keadaan ada di istana, di mana ia tidak pergi berperang, sementara pasukan dan bangsa Israel, beberapa orang-orang yang diminta Daud untuk pergi berperang melawan Bani Amon, dan khususnya Yoab yang memimpin barisan Israel, mereka berperang mati-matian untuk berjuang demi sebuah bangsa. Namun Daud justru santai di istana. Saudara, inilah yang saya katakan, bagaimana ada yang namanya saat santai yang berbahaya. Ketika kita ada di dalam keadaan santai, berhati-hatilah Bapak Ibu. Ternyata Daud tidak menyadari. Alkitab berkata, bagaimana sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Daud kemudian meminta Batsheba waktu itu, yang adalah istri Uria, untuk menghadapnya. Dan singkat cerita, akhirnya Daud tidur bersama Batsheba. Dan kemudian
mereka melakukan persetubuhan dan akhirnya Batsheba mengandung. Dan demi menutupi akan apa yang Daud telah lakukan, ketika ia mendengar bagaimana Batsheba telah mengandung daripadanya, maka Daud berupaya untuk mencari solusi untuk supaya kejahatannya jangan sampai ketahuan. Dan dari kisah yang kita baca di 2 Samuel pasal 11 menunjukkan bagaimana Daud mencoba mencari cara, dari cara yang halus, dari cara yang kotor sampai kepada cara yang kriminal. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15, saudara. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Daud melakukan sebuah perencanaan pembunuhan. Bagaimana ia menghendaki supaya Uria, suami dari Batsheba, mati. Dan dengan kematian Uria, maka Daud tentu tidak akan dapat ketahuan apa yang ia perbuat terhadap Batsheba. Saudara, inilah yang merupakan kisah kegagalan daripada Daud. Daud akhirnya jatuh di dalam dosa, dan Daud kemudian melakukan perbuatan yang keji, dan di mata Allah ini perbuatan Daud adalah jahat, karena Daud membunuh seorang yang bernama Uria, yaitu suami Batsheba, demi menutupi kejahatannya. Saudara, mari hari ini berhati-hatilah. Jangan sampai kita dalam keadaan santai tetapi tidak waspada. Kebanyakan dari kita seringkali di saat sendirian, di saat santai, disitulah tanpa kita sadari ada banyak pencobaan, ada banyak godaan yang bisa saja datang dan kemudian mencobai kita, Bapak Ibu. Mari kita harus jujur pada pagi hari ini. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan apa yang namanya dosa. Ingat, roh penurut tetapi daging lemah, kata firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita harus benar-benar memahami akan kisah ini. Bagaimana ada satu perkara yang penting untuk kita pelajari dan kita renungkan, agar ini menjadi sebuah tingkat kewaspadaan kita. Keadaan santai tentu tidaklah salah. Jika kita santai bersama dengan keluarga kita, mungkin kita dalam acara makan-makan bersama, kita nonton TV bersama di ruangan keluarga bersama anak-anak, bersama istri, itu adalah saat santai yang tidak menjadi persoalan. Mungkin ketika Anda saat santai, Anda mungkin membaca firman Tuhan, Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka ini adalah saat santai yang tentu tidak menjadi sebuah permasalahan. Tetapi ketika Anda santai yang tidak dalam aktivitas-aktivitas yang benar, aktivitas yang sebenarnya sangat-sangat rentan dengan apa yang namanya pencobaan, maka Anda harus waspada. Karena di saat santai itulah saat santai yang paling berbahaya. Dan jangan Anda merasa kuat, sebab kita harus sadar iblis selalu mencoba untuk menjatuhkan kita. Dan itulah sebabnya kita harus waspada. Mari Bapak Ibu, biarlah setiap hari 24 jam kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Dan ingat, jangan dalam keadaan santai yang tidak waspada. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan mari kita terus membawa diri kita untuk makin dekat kepada Tuhan, agar kita jauh daripada segala godaan, jauh daripada segala pencobaan. Dan tentu ketika kita selalu bersama dengan Roh Kudus, kita selalu bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Allah, maka kita niscaya akan dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat dari kehidupan kita. Kiranya renungan ini memberkati kita. Puji Tuhan, Shalom.